ada kali dia di sini nih. Pasti ada suka kita ya. Dari minggu lalu kita udah ibadah roki, sekarang kita ibadah roki lagi. Aja ada nunggu-nunggu ya, kapan sih ibadah roki lagi? Sebelum kita mau mulai ibadah roki pada hari Minggu ini, kakak mau panggil kakak-kakak roki yang lain ya. Biar kakak nggak sendirian, kakak mau panggil Kak Nova dan Kak Samuel. Shalom. Halo. Oke, sekarang udah komplit nih. Udah ada Kak Lydia, udah ada Kak Nova, dan udah ada Kak Samuel. Sebelum ibadah roki siang hari ini, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami Tuhan, walau di rumah kami masing-masing Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah roki Tuhan pada siang hari ini. Kau yang berkati Tuhan ibadah roki dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga berkati kakak-kakak roki yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa? Coba kakak mau tanya, siapa sih yang hari ini bahagia? Coba angkat tangannya dong. Kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Musik. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau mulai dari awal lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk yang lain. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Gimana? Adik-adik masih semangat gak? Semangat. Semangat. Ayo yang belum berdiri kita berdiri dong. Ayo kita mau muji Tuhan, kita mau nari buat Tuhan. Kakak mau tanya, siapa yang di sini anak Tuhan, anak raja? Coba angkat tangannya. Oke, pasti semua ada anak raja ya. Oke, kita mau nyanyi, aku anak raja. Musik.
Tuhan? Udah memuliakan nama Tuhan ya? Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari coba adik-adik duduk diam. Coba fokuskan mata, pikiran adik-adik buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Om Heri dan Tante Poppy. Shalom adik-adik. Halo. Wah, senang sekali nih bisa ketemu dengan adik-adik lagi. Betul ya, Bu Tani? Iya, Pak. Bu Tani atau Bune? Bune aja. Kalau ini Bune berarti ini Pak Ne. Pak Ne. Adik-adik sekalian, adik-adik Rocky yang luar biasa. Hari ini Pak Ne dan Bune ya ketemu lagi dengan adik-adik sekalian. Tadi keren kan? Saya taruh dulu. Kita ini mau kemana Bune? Sawah. Ke sawah. Ya agak panas. Pak Ne lepas dulu ya. Tadi keren adik-adik Rocky sudah nyanyi apa Bune? Hari ini kurasa bahagia. Masa bahagia, berarti adik-adik Rocky bahagia, betul ya? Bahagia kan adik-adik? Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Tadi nyanyi bergandengan tangan penuh Yuk. kasih. Kau Dengan sahabatku, kau saudaraku, dan seterusnya. Kalian semuanya keren, ya. Oke baik, kita ini kan mau ke sawah, Bune, ya. Betul kan? Tuh. Panas banget ya. Iya, sumuk. Sumuk, betul. Ya nanti kita lepas, ya. Tahan dulu, ya. Tapi sebelum kita ke sawah, ya, kita harus membagikan sesuatu dulu. Tadi adik-adik sudah senang, berbahagia, gembira. Ini saatnya buat adik-adik Rocky untuk apa? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Betul sekali sampean Bune, ya. Oke baik, adik-adik sekalian, adik-adik Rocky yang di rumah, yuk kita siap menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, lipat tangan. Mata ditutup, ayo kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, ini anak-anakmu, adik-adik Rocky. Mereka boleh mempersiapkan diri untuk menerima firman-Mu yang penuh kuasa yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. Amin. Baik, Bune ini pekerjaannya apa sih? Tani. Tani. Kalau Bune Bu Tani, berarti Pak Ne? Tani. Tani. Sekarang Pak Tani sama Bu Tani mau ngapain ini? Mau ke sawah. Mau ke sawah? Oh ya, kita mau pergi ke sawah. Mau ke sawah itu ngapain saja? Apa kegiatan Pak Tani? Apa kegiatan Bu Tani? Aktivitasnya apa? Adik-adik ada yang tahu? Acung. Nanti boleh ya, nanti kita tanya lagi. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya, ya. Siap? Yuk, adik-adik buka Alkitabnya, ya. Kita baca di Galatia pasal berapa? Galatia 6 Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Ayo yang sebelah sana dibuka Alkitabnya. Ada yang sebelah sini belum bawa Alkitab, minta sama papa sama mama. Oke, siap. Pinter-pinter ya. Ya, keren-keren ya. Oke. Galatia pasal 6 ayat 7. Bune, tolong dibacain Bune. Ayo ya, kita baca sama-sama ya. Dede juga baca ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bagus. Terima kasih Bune. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Ya, Allah berfirman, ayo Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ngomong-ngomong Bune, sebagai petani tadi aktivitasnya apa belum dijelaskan. Menanam. Oh, kok buru-buru menanam loh. Ini loh, pakai alat ini loh.
Oh, Apa memacul ini? dulu. Macul dulu. Ya, mau saya ini mbak pacul masa langsung menanam. Ya, ini untuk apa Bune? Macul. Macul ya. Pertama kali aktivitasnya adalah Macul. macul. Terus saya bawa ini buat apa? Benda, enggak panas. Oh biar nggak caping ya, bagus ya. Jadi kalau dipakai ini tidak merasa kepanasan ya. Bahkan ada tutup di belakangnya. Jadi di sini para petani ini tidak kepanasan Bune ya. Sebelah sini tidak terkena sengatan matahari, sebelah sini tidak kena sengatan matahari ya. Tapi tidak sedang di sawah, saya lepas saja dulu. Bu Tani, Bune, tadi kegiatan pertama Macul. macul. Macul tanah. Setelah memacul, Kasih benih. masih benih. Oh, berarti menabur. Setelah menabur, selesai. Disiram. Oh, disiram, diairi. Ya, harus diberi air. Memang harus diberi air ya? Iyalah, Diberi susu boleh nggak? nggak boleh. Nggak boleh. Sirup, Kalau sirup. bayi boleh dikasih susu. Jangan gitu toh Bu Tani. Ya, kalau pakai sirup boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus diberi air. Ingat ya, berarti mencangkul, menabur, kemudian mengairi. Setelah itu Biarkan bertumbuh. tunggu ya, tinggal ditunggu. Adik-adik Rocky sekalian, itulah aktivitas petani. Kalau pergi ke sawah, dimulai dari mencangkul, kemudian menabur benih, kemudian mengairi, setelah itu menunggu. Benih apa tadi yang ditabur? Kalian tahu? Kalau petani pergi ke sawah, benih apa? Benih apa? Benih apa? Benih padi. Ya. Jadi benih padi yang ditabur. Kemudian tinggal ditunggu, setelah ditabur diairi, kemudian ditunggu. Beberapa hari sekali diberi air, ya. Kadang-kadang diberi pupuk 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan, ditunggu, ya. Setelah itu akan kelihatan sudah bertumbuh dan akhirnya mengeluarkan buah. Menaburnya padi, panennya menghasilkan buah apa? Bisa buah jeruk nggak? Jeruk. Menaburnya biji padi, tetapi hasilnya jeruk. Bisa nggak? Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa. Ya, kalau menaburnya biji tomat, mana mungkin hasilnya apel. Betul? Kalau menanamnya biji sawi, masa hasil buah yang diharapkan anggur? Mungkin nggak itu Bune? Nggak mungkin kayaknya ya. Nggak mungkin ya. Jadi kalau Pak Tani, kita ini kan petani, menaburnya padi, hasilnya apa? Padi juga. Padi juga. Ya. Ingat firman Tuhan tadi, Galatia 6 ayat 7. Firman-Nya bagaimana Bu Tani? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Adik-adik Rocky sekalian, perhatikan hal ini. Kalau adik-adik ini ingin pintar, hasil atau buahnya, ngomong-ngomong adik-adik ini suka buah apa sih? Suka apa adik? Apel. Sebelah sana suka apa? Pepaya. Pepaya. Adik di sini? Pisang. Terakhir, buah apa? Mangga. Oh, mangga, ya. Keren-keren ya. Waduh, ada yang suka mangga, ada yang suka durian, ada yang suka pepaya, ya, ada yang suka anggur. Tapi ingat ya, adik-adik sekalian dan Bu Tani, kalau kita ini ingin buah mangga, maka yang ditabur harus benih Mangga. Kalau kita ini ingin buah apel, maka yang ditabur adalah benih Apel juga. apel juga. Ya, jadi benih apa yang kalian tabur, itulah yang nantinya akan kalian tuai. Adik-adik Rocky sekalian yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya, Pak Tani dan Bu Tani percaya, adik-adik ini selalu menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Betul? Inginnya apa? Inginnya suatu saat sukses. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur,
Ada yang ingin jadi apa lagi? Pilot, Pilot, dokter, insinyur, pilot, pengusaha, pengusaha, guru. Wah, keren ya. Ada yang jadi guru juga gitu. Semuanya adalah hal-hal yang baik. Itu adalah sesuatu yang ingin kalian tuai suatu saat nanti. Kalau itu yang ingin kalian tuai sesuatu yang baik, maka apa yang harus ditabur, Bune? hal yang baik juga. Hal yang baik juga, ya? Betul. Apa itu contohnya? Kalau mau pinter berarti harus belajar. Begitu ya? Kalau mau pinter harus belajar. Oh, adik-adik suka belajar nggak ya? Tanyain. Tanya Coba. ya. Bune dong yang nanyain. Masa Pak Adik-adik suka belajar nggak? Suka. Oh, suka, pinter. Suka bikin PR nggak? Rajin membaca buku nggak? Rajin main TikTok nggak? Rajin nonton YouTube nggak? Waduh, kok semuanya ada yang suka nonton YouTube, ada yang suka main TikTok setiap hari. Bagus nggak itu, Bune? Kalau kebanyakan nggak boleh. Boleh, Kalau ya? sedikit-sedikit untuk refreshing boleh. Kalau kalian ingin menabur sesuatu yang baik, maka kalau ingin menuai sesuatu yang baik, maka harus menabur sesuatu yang baik. Kalau kalian ini rajin belajar, tekun belajar, suatu hari nanti kalian akan menuai menjadi orang yang pintar, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi guru, dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang tadi takut belajar, ya, kalau ada anak yang suka bohong, itu baik nggak, Bune? Tentunya nggak baik. Baik ya. Kenapa bohong nggak baik? Bohong, suka mencuri. Tidak baik karena itu curang. Oh, curang, bohong, suka mencuri, tidak baik. Ya, hati-hati adik-adik Rocky yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. Tidak mungkin kalau kalian ini malas belajar, kalian ini curang, kalian ini ada yang berbohong, di kemudian hari nanti orang-orang atau anak-anak seperti ini tidak akan menuai hal yang baik. Tuhan berkata, jangan permainkan aku. Kalau engkau curang, kalau ada adik-adik yang kecil, sejak kecil mereka curang, kalau besar nanti bukan menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang tidak baik, bisa jadi menjadi orang yang apa ya? Yang Punya curang ya. Kalau nanti jangan-jangan jadi koruptor ya. bisa jadi. Bisa jadi koruptor. Bisa jadi karena dari kecil sudah terbiasa seperti itu. Betul. Kalau adik-adik Rocky, bagaimana, Bune? Tentunya adik-adik Rocky tidak mungkin seperti itu ya, karena selalu berdasarkan firman Tuhan. Adik-adik Rocky ini keren-keren semua, Bune. Ya, mereka selalu melakukan yang baik, Amin. mau belajar, membantu orang tua, mengasihi teman-temannya. Kalau dikasih tahu orang tua nurut, ya, Betul. tidak main HP melulu, ya. Yang ini kayaknya harus berusaha lagi adik-adik Rocky. Kenapa? Jangan main HP melulu. Boleh main HP adik-adik, ya, tetapi harus dipilih, harus ada waktunya. Main HP 15 menit, kemudian belajar 1 jam. Betul nggak, Bune? Iya, betul. Harus bisa nonton membagi YouTube waktu. boleh nggak, Bune? Boleh, tapi tetap harus bisa bagi waktu. Dan tentunya yang ditonton harus dipilih-pilih. Kalau mau nonton YouTube boleh, ya, kan ada tutorial atau cara belajar matematika lewat YouTube, belajar berkreasi lewat YouTube dan lain sebagainya. Nonton TV, ada loh, Bune, yang nonton TV sampai 3 jam nggak berhenti. Bagaimana, Bune? Wah, itu juga harus ini ya, harus ada kesadaran untuk membagi waktu seperti nonton YouTube dan yang lainnya, karena nonton TV terlalu lama juga tidak baik untuk perkembangan anak-anak, perkembangan adik-adik Rocky. Betul,
Ya, jadi kalau nonton TV jangan kelamaan. Ya, 1 jam boleh, tapi setelah itu membaca buku 2 jam. Pergi keluar naik sepeda. Pergi sepedaan bagus kan Bune? Bagus. Olahraga bagus. Main badminton ya. Ya. Nanti kalau adik-adik sudah bisa badminton, finalnya ketemu sama Om Heri, ya. Oke, lanjut ya. Kalau nonton TV pun juga harus dipilih, ya. Acaranya mbok yang pendidikan, ya, tentang pengetahuan, membuat pabrik, bagaimana cara kerja pesawat kok bisa terbang, bagaimana peluru kok bisa diluncurkan. Itu kan bagus kan, Bune? Bagus. Kartun bolehlah sedikit-sedikit, jangan yang Untuk hiburan. untuk hiburan. Oke, baik. Adik-adik Rocky sekalian, dimanapun kalian berada di rumah, ingat firman Tuhan ini. Pak Tani itu kalau menabur benih padi, maka akan menuai padi. Adik-adik di sini juga harus sadar, kalau kalian menabur sesuatu yang baik, perbuatan baik, kata-kata yang baik, maka kalian nanti akan menuai segala sesuatu yang baik. Kalau Pak Tani ini menabur benih padi, tidak mungkin nantinya menuai apel. Kalau Pak Tani ini menabur sesuatu yang buruk, tidak mungkin nantinya menuai sesuatu yang baik. Adik-adik juga kalau menabur sesuatu yang buruk, nantinya tidak akan menuai yang baik. Ya, yuk kita lanjutkan ayat, baca 1 ayat lagi dong, Bune. Oke. Kita buka ya adik-adik Alkitabnya yang tadi. Kita buka sekarang di Galatia 6 ayat 9. Yuk kita baca lagi sama-sama ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Oke, Bune, sekarang Pak Ne baca sekali lagi ya. Boleh ya? Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik Rocky sekalian, ingat firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yuk kita ngomong bareng-bareng yuk. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik Rocky, kalian semua keren. Kalian semua anak-anak pinter. Mulai hari ini, mulai detik ini, camkan firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk membantu teman-temanmu. Jangan jemu-jemu untuk mengasihi kakak dan adik. Jangan jemu-jemu untuk menyatakan kasih kepada papa sama mama. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik pada semua orang. Betul ya, Bune ya? Betul. Jangan jemu-jemu untuk rajin belajar. Apalagi Bune, membantu orang tua. Membantu teman, memberi kepada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang ya ada teman yang membutuhkan, kita punya pensil 2, temannya lupa bawa pensil. Ya, Bune, baiknya harusnya bagaimana sih? Pinjemin dong. Pinjemin, ya. Ya. Jangan pelit. Kita harus membantu sesama kita. Ingat sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Oke, barangkali cukup sampai di sini, ya. Adik-adik Rocky, Bune dan Pak Ne, Bu Tani dan Pak Tani akan melanjutkan pergi ke sawah. Saya ambil dulu capingnya. Ingat adik-adik Rocky, kalau kita menabur yang baik, maka kalian akan menuai hal yang baik. Dan firman Tuhan berkata, mengingatkan adik-adik sekalian, supaya kita ini tidak jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik. Kalian semua, gimana jempolnya? Kalian semua keren. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bune, yuk kita ke sawah lagi yuk. Arahnya ke sana ya. Awas jangan sampai kena pacul. Dadah.
Halo adik-adik Rocky, bagaimana tadi puji-pujiannya? Adik-adik pasti sudah bersuka cita dan bergembira di hari Minggu ini. Nah, mulai bulan ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, bagian C-nya berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, gimana caranya kita memberikan persembahan? Kan kita masih di rumah. Tenang, caranya adalah uangnya bisa dimasukkan ke dalam amplop, atau adik-adik kalau punya tabungan khusus untuk Rocky, ini seperti ini ya, ada persembahan Rocky. Nanti setelah kita bertemu baru dikumpulkan kepada orang tua atau dibawa ke gereja. Baiklah, nah sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, kita berdoa dulu ya. Yuk, kembali kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan. Kami tahu bahwa persembahan kami akan kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui Rocky Apartemen Sejahtera Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memberikan dengan sukacita seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan kemana-mana dulu adik-adik. Masih beribadah, kita masih punya sesuatu yang lain, yaitu bintang tamu kita. Siapa dia? Nah, nanti kita lihat bersama-sama ya. Selamat menyaksikan bintang tamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Perkenalkan, kami adalah Gen for Christ, generasi bagi Kristus. Hari ini Gen for Christ ingin memberitahukan 5 ikrar Gen for Christ. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, aku mau menyembah Kristus. Yang kedua, aku mau bersekutu dengan Kristus. Yang ketiga, aku mau menjadi murid Kristus. Yang keempat, aku mau melayani Kristus. Yang kelima, aku mau menjadi saksi Kristus. Nah teman-teman, silakan buat videomu dengan menghafalkan ikrar Gen for Christ dan menggunakan gerakan seperti contoh yang tadi. Dan jangan lupa kirimkan ke kakak mentormu ya. Dadah, generasi bagi Kristus. Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhan sama bintang tamunya? Seru dan memberkati kan? Masih pengen lagi nggak? Tapi nggak bisa, kita harus akhiri hari ini. Tapi santai, kita besok minggu depan akan ada bintang tamu sama firman Tuhan yang lebih seru lagi. Sebelum kita akhiri ini, kita doa dulu yuk. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah membantu kami Tuhan. Dan Tuhan, kami anak-anak Rocky beserta guru-gurunya Tuhan akan pulang dan mengakhiri hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak Rocky beserta orang tua kami Tuhan. Dan kiranya Engkau juga bantu mereka semua di dalam, kiranya Engkau juga menyehatkan kami Tuhan, mencerdaskan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai minggu ini. Tapi semua tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you. Dadah.